ditindak tegas. Nggak ada kompromi yang bermain-main dengan negara kita. Nggak boleh biarkan. Coba kemarin, stabil harga. Hari ini kami pertemuan dengan bupati seluruh Indonesia yang menjadi lumbung pangan kita. Kurang lebih 170 bupati se-Indonesia hadir. Tidak diwakili. Kami target tahun 2025, 2026, 2027. Yang pertama adalah ada bantuan Bapak Presiden langsung, nilainya untuk tanaman itu gratis, hibah, totalnya 9,95 triliun dalam bentuk tanaman dengan olah pupuk organik diberikan secara gratis. Tanamannya adalah tebu, kopi, kakao, menteh, pala, kelapa. Jadi ini target kita adalah 870.000 hektar seluruh Indonesia. Dan kami berterima kasih pada Bupati, swasembada kita capai karena kontribusi Bupati seluruh Indonesia. Mereka lah berjuang, mereka terdepan untuk mengangkat produktivitas kita. Alhamdulillah hari ini padi kita sudah mencapai 4,9 juta ton dan 3 hari ke depan, 4 hari ke depan mencapai 5 juta ton. Itu kabar baik. Kemudian hari ini kami umumkan untuk irigasi, yaitu OPLA, irigasi cetak sawah. Ada 30.000 cetak sawah tambahan, kita bagi. Kemudian irigasi pompanisasi dan seterusnya 1,5 juta hektar seluruh Indonesia. Bupati sangat baik, ini luar biasa animonya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya masing-masing. Kami dorong anggaran kita untuk hari ini untuk irigasi 3 triliun lebih. Jadi ada 12 triliun kita bagi dan mudah-mudahan ini semua tepat waktu seperti sebelumnya. Yang terpenting adalah peningkatan kesejahteraan petani Indonesia. Dulu pada saat serah terima tahun sebelumnya 0,67%, naik menjadi 5,7%. Ini adalah lompatan yang luar biasa berkat kerja Bupati, Gubernur, TNI, Polri, Kejaksaan, kolaborasi. Ini hasil kerja kita semua di bawah gagasan besar Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Oke, ada bertanya? Silakan. Langsung hari ini tadi mendaftar pompa untuk 80.000 unit, kurang lebih 1 juta hektar. Dan yang rajin datang, bantuannya kita percepat. Wilayahnya, ini ada 170 bupati. Oke, yang lain? Ini kalau dampak ini ada El Nino Godzilla, itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena stok kita insya Allah 3 hari ke depan 5 juta ton. Tertinggi selama Republik ini merdeka. Pernah dulu 2,6 juta ton 84. Sekarang hampir 2 kali lipat. Oke. Yang kedua, standing crop kita 11 juta ton. Yang maksudnya standing crop adalah tanam dan tinggal panen. Kemudian yang selanjutnya adalah ada di Horeca, hotel, rumah, dan restoran. Itu 12,5 juta ton. Totalnya bisa 11 bulan. Estimasi El Nino itu hanya 6 bulan. Sedangkan cadangan kita 11 bulan. Artinya lebih dari cukup. Oke. Apa? Solar tidak masalah karena pertanian punya jatah, kami dengan kolaborasi dengan Menteri SDM. Kita ada jatah solar untuk pertanian. Sekarang 100 juta lebih dan kita selesaikan kurang lebih 150 juta lagi tahun ini. 150.000. Benih kekeringan kita bantu khususnya yang naikkan IP. Dari 1 tanam menjadi 2 kali, kita memberi benih yang tahan kekeringan dan umurnya agak pendek. Bantuannya sudah jalan. Kita anggarkan.
mungkin ya semuanya estimasi 2 triliunan. Kalau untuk mitigasi selain sektor padi ada sifat yang Gimana? selain padi kayak mungkin Saya kira tidak terlalu berdampak karena tanaman yang paling butuh air adalah padi. Sedangkan padi kita bisa atasi karena ada pompanisasi, ada irigasi, kemudian ada embung, kemudian ada alur-alur alam yang ada airnya kita pompa. Jadi aman. Pak, bantuan dari Presiden tadi dibagi setiap kabupaten sama atau bagaimana? Enggak. Pertama tergantung rajinnya bupatinya. Yang kedua potensi wilayah itu. Enggak, potensi wilayah dulu, bupatinya respon baik. Karena kalau bupatinya tidak peduli, kasihan rakyatnya. Dan program bisa macet. Ya kembali lagi dananya. Nah ini kami tidak mau sehingga undang seluruh bupati tidak diwakili. Yang hadir sudah pasti dapat bantuan. Oke? Ya, untuk wilayah yang difokuskan untuk itu Pak, pembantuan benih dan potensi kekeringan itu di mana Pak? Apakah di barat? Semua seluruh Indonesia, daerah upland. Yang dikatakan upland adalah itu tanam 1 kali 1 tahun, ini bisa kita angkat menjadi 2 kali sampai 3 kali selama ada sumber air. Sumber air bisa embung, bisa alur alam, kemudian bisa sumur dalam, bisa sumur dangkal, bisa sungai yang bisa airnya mengalir sepanjang tahun. Kita pompa. Soal keringan itu Pak, kemarin Ditindak tegas. Nggak ada kompromi yang bermain-main dengan negara kita. Nggak boleh biarkan. Coba kemarin, stabil harga. Kita harus tegas. Hukum jadi panglima. Bukan menteri yang jadi panglima. Hukum jadi panglima. Itu perintah Bapak Presiden. izin terus yang Sabtu jelang itu apa yang komentar? Insya Allah aman. Ya. B50 ini kolaborasi, ini kan Pak Menteri SDM, kita kolaborasi itu 1 Juli jalan dan target kita tahun ini tidak impor solar 5 juta ton. Yang pertama pangan aman, protein sudah aman, solar tidak impor 5 juta ton tahun ini, berikutnya etanol. Hebat kan program presiden kita. Tapi harus dikawal. Tahu nggak apa yang terjadi setelah kita B50 kita giring, ekspor kita giring 5 juta ton menjadi B50, yang terjadi adalah terjadi peningkatan produksi. Ekspor kita naik 6 juta ton. Kenapa? Karena harga CPO naik, karena kita saya ulangi ya, ekspor kita 26 juta. Kita tarik 5,3 juta menjadi biofuel. Oke? Tentu harga dunia naik kan? Begitu harga dunia naik, petani tambah giat untuk bekerja. Akhirnya produktivitasnya naik. Kami tidak pernah prediksi naik 6 juta ton. Gapki sudah lapor, dan itu kebanggaan kita. Luar biasa petani Indonesia. Aman, semua aman. Oke. Yang sebelumnya sudah direncanakan. Iya, harus direncanakan 2025. Bukan. Anggaran ini 9,5 triliun untuk tanaman keras, perkebunan, kemudian irigasi. Totalnya anggaran saya 40 triliun deh. Gitu aja. Dan itu tertinggi. Nah itu ada realisasi HP nggak sih? Tadi dipaparin sama Dirjen kemana Pak? Kenapa? Harga beli sapi impor dari Australia naik tembus 80.000 per kilo hidupnya Pak. Itu akan ada semacam realisasi. Nanti kami panggil. Udahlah, jadi gini. Seluruh importir kan sudah untung puluhan tahun. Dalam kondisi geopolitik memanas, pedulilah sesama anak bangsa. Jangan ambil untung. Enak kan kalau ada keuntungan juga di akhirat nanti. Kami sudah semua yang hubungannya dengan impor, kami panggil, tidak boleh ambil keuntungan semena-mena. Kalau semena-mena, aku evaluasi izin impornya. Udah, gitu aja dulu. Oke. Kan sudah.
Jangan tidak boleh naik harga drastis. Semua yang tergantung impor dan saya yang tanda tangan. Pak, Oke. satu lagi Pak. Pak, satu lagi. Kenapa? Ah, itu cari masalah. Suruh aja naikkan. Aku turun tangan nanti. Coba. Beritahu mereka, produsen minyak goreng yang bermain-main, aku cek. Bila melanggar regulasi, aku tindak. Kami bersama dengan Satgas. Oke. Soal bioplastik Pak, yang temuan dari tanggapan gimana Pak? Dari Singkong. Bioplastik mengganti bahan baku plastik Pak. Kenapa? Bahan dari alami dari Singkong. Oh ya bagus. Tanggapannya Pak? Bagus. Tindak lanjuti. Oke. Jadi kesimpulannya geopolitik memanas, ada sisi positifnya. Kita berkah, ekspor kita meningkat 100 tulis ya, 160 triliun lebih. Impor kita turun 41 triliun. Hebat nggak negeri kita? Jangan negatifnya sedikit, ini yang diangkat. Contoh, Anda baru mau impor dulu, 1000 ton baru menghayal impor, beritanya se-Indonesia. Begitu ekspor, 2.280 ton, beritanya kecil di pojok. Anda tolong bantu Republik ini milik bersama, kita jaga bersama. Oke, makasih ya.